Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang geopolimer dan AAS konkret. Kelompok 2 ini terdiri dari 3 orang yaitu Ajeng Fatmasari, Egy Hendriawan, dan Andini Iren. Mungkin kita semua sudah pernah mendengar yang namanya beton geopolimer dan beton AES. Nah, beton geopolimer ini adalah bahan konstruksi berkelanjutan dan ramah lingkungan yang menggunakan larutan aktivator alkali untuk menciptakan alternatif yang tahan lama dan berkekuatan tinggi dibandingkan beton semen Portland tradisional. Sedangkan beton AES atau Alkali Activator Solution adalah jenis beton geopolimer tertentu di mana larutan aktivator alkali merupakan komponen kunci dan proses geopolimerisasi yang mempengaruhi sifat dan kinerja material. Pada mekanisme reaksi beton polimer, bahan baku yang digunakan yaitu silika dan alumina yang terkandung dalam abu terbang dan material pozolan lainnya. Selain itu, larutan alkali seperti natrium hidroksida dan natrium silikat digunakan sebagai aktivator. Dalam mekanismenya, aktivator basa memulai reaksi berantai polimer dalam bahan aluminium silikat. Kemudian larutan alkali memecah struktur bahan mentah, melepaskan ion silikon dan aluminium. Ion-ion ini bergabung membentuk struktur polimer, menciptakan jaringan 3 dimensi yang menyerupai struktur hidrat semen tradisional. Fase reaksi terbagi atas 3 fase, yaitu fase aktivasi di mana pelarutan bahan aluminium silikat dan pelepasan ion. Kedua, fase polimerisasi di mana pembentukan rantai polimer dan struktur seperti gel. Dan yang terakhir adalah fase setting dan pengerasan, yaitu pemantapan struktur seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, mekanisme reaksi yang terjadi pada beton AAS atau Alkali Activator Solution. Untuk bahan bakunya yaitu terak tanur sembur adalah pilihan umum untuk beton AAS. Pozolan seperti terak tanur sembur bereaksi dengan kalsium hidroksida dalam semen, membentuk senyawa-senyawa yang memberikan kekuatan tambahan pada beton. Dalam mekanismenya, aktivator basa bereaksi dengan terak memulai serangkaian reaksi kimia. Kemudian reaksi utama melibatkan pembubaran terak, melepaskan ion kalsium, aluminium, dan silikon. Ion-ion ini mengalami polimerisasi dan membentuk jaringan 3 dimensi mirip dengan proses geopolimer. Pada fase reaksi, beton AAS mengalami 3 fase, yaitu fase disolusi di mana bahan aluminium silikat larut dan melepaskan ion. Kemudian fase polimerisasi di mana pembentukan struktur gel melalui kombinasi ion yang dilepaskan. Dan terakhir, fase setting dan hardening, yaitu solidifikasi dan pengerasan struktur beton. Pada gambar 1 yaitu berbagai jenis aluminium silikat yang terjadi pada mekanisme reaksi beton geopolimer dan AAS. Kemudian di gambar 2, pada gambar A, struktur semi skematik polimer Napoli silat. Dan pada B, struktur kerangka 3D berdasarkan model yang disarankan untuk polimer Capoli silate. Pada gambar 3 yaitu mekanisme yang diterima secara umum untuk pembentukan jaringan aluminium silikat di geopolimer. Selanjutnya, bahan dasar beton geopolimer dan beton AAS. Beton geopolimer dibuat menggunakan bahan dasar fly ash, yaitu abu terbang yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Abu terbang ini dicampur dengan alkali aktivator untuk membentuk matriks polimerik, menghasilkan beton yang ramah lingkungan dan memiliki sifat mekanik yang baik. Sedangkan bahan dasar beton AAS adalah slag yang diaktifkan oleh larutan alkali, umumnya berupa natrium hidroksida atau campuran natrium hidroksida dengan larutan natrium silikat. Beberapa campuran beton AAS mungkin mengandung asap silika, produk sampingan dari produksi logam silikon, untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Mirip dengan reaksi hidrasi semen Portland biasa, geopolimerisasi juga merupakan reaksi eksotermik yang melepaskan sejumlah besar panas selama pencampuran. Prosesnya dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, mempersiapkan larutan basa dengan mencampurkan natrium hidroksida dan natrium silikat atau kalium hidroksida dengan kalium silikat dengan tersedianya sejumlah air. Untuk melarutkan zat kimia satu sama yang lain secara sempurna, sediaan ini harus dilakukan minimal 24 jam sebelumnya. Yang kedua yaitu mencampur bahan kering seperti bahan sumber dan agregat, kemudian mencampurkannya dengan larutan kimia yang telah disiapkan, dan menambahkan bahan tambahan untuk menjaga kemampuan kerja, kemudian dicetak. Dalam keadaan ini,
beton dapat dengan mudah bertahan hingga 120 menit tanpa adanya tanda-tanda pengerasan dan tanpa penurunan kuat tekannya. Dan yang tahap terakhir yaitu biarkan sampel pada suhu kamar 24 jam. Kemudian pemadatan melalui proses pengawatan sampel setelah diproses demolding baik pada suhu kamar atau dengan pemanasan menggunakan oven. Sebagian besar penelitian sepakat mengenai pengawatan oven pada suhu 60 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius selama 24 jam hingga 96 jam. Pada tahap ini air dihilangkan seluruhnya dan material menunjukkan bentuk akhirnya. Desain campuran untuk beton geopolimer dan beton alkali aktif slag atau AAS melibatkan pemilihan proporsi bahan yang tepat untuk mencapai sifat yang diinginkan seperti kekuatan, daya tahan, kemampuan kerja, dan waktu pengerasan. Perlu diingat bahwa desain campuran dapat bervariasi berdasarkan persyaratan proyek tertentu, bahan yang tersedia, dan karakteristik kinerja yang diinginkan. Berikut poin-poin utama terkait desain campuran beton geopolimer. Yang pertama, pemilihan kepadatan basah. Yang kedua, penentuan aktivator alkali. Yang ketiga, pemilihan kadar air. Yang keempat, penentuan kandungan padatan dalam larutan pengaktif alkali. Yang kelima, perhitungan kadar air dalam AAS. Yang keenam, perhitungan kadar pengikat. Yang ketujuh, perhitungan agregat halus dan agregat kasar. Dan yang terakhir yaitu campuran lintasan. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari metode rasional untuk merancang campuran beton geopolimer dan melibatkan pertimbangan seperti kehalusan bahan, tingkat kemampuan kerja, dan sifat-sifat penggerak alkali. Merujuk pada jurnal Comprehensive Strength of Fly Ash Bed Geopolymer Concrete with a Variable of Sodium Hydroxide Molarity, penulis Herwani Ivandrapane, Iswandi Imran, dan Bambang Budiono, mix desain beton geopolimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk desain campuran pertama, agregat kasarnya 1.200 kg per meter kubik, agregat halus 600 kg per meter kubik, abu terbang 450 gram per meter kubik, larutan natrium hidroksida 80 gram per meter kubik, larutan natrium silikat 1200 kg per meter kubik, super plastik 9 kg per meter kubik, dan air tambahan tidak ditentukan. Untuk desain campuran kedua, agregat kasar yang digunakan yaitu 1142,7 kg per meter kubik, agregat halus 521,8 kg per meter kubik, abu terbang 410 kg per meter kubik, larutan natrium 1100 kg per meter kubik, larutan natrium silikat 1200 kg per meter kubik, super plastiknya 8,2 kg per meter kubik, dan air yang ditambahkan yaitu 2,3 kg per meter kubik. Dalam artikel Semen dan Beton Terak Aktif Alkali, suatu tinjauan oleh S. Ahmadi memberikan informasi mengenai desain campuran beton terak aktif alkali. Detail desain campurannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasio air terhadap pengikat dalam AASC biasanya diatur antara 0,3 dan 0,5. Yang kedua, aktivator dicampur langsung dengan terak atau dilarutkan terlebih dahulu dalam air lalu dicampur dengannya. Yang ketiga, rasio terak terhadap agregat biasanya 1:2 atau 1:3. Yang keempat, campuran kimia seperti super plasticizer diserap ke dalam partikel semen untuk menciptakan tolakan elektrostatis antar partikel sehingga mencegah aglomerasinya. Selain itu, artikel tersebut menyebutkan bahwa jenis dan jumlah aktivator merupakan faktor yang penting mempengaruhi sifat AASC. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasta yang dibuat dengan aktivator natrium silikat mempunyai waktu setting yang lebih singkat dibandingkan dengan aktivator natrium silikat dan natrium hidroksida. Merujuk pada jurnal A Review of Durability and Strength Characteristic of Alkali Active Slag Concrete, penulis Osama Ahmed Muhammad, karakteristik kekuatan dan durabilitas AAS konkret yaitu: pada karakteristik kekuatan, pertama, kuat tekan mortal AAS setelah pengawetan selama 28 hari meningkat dengan dosis larutan alkali natrium hidroksida dari 4% menjadi 8%. Kedua, perkembangan kekuatan yang cepat pada mortar AAS dari 7 hingga 28 hari dibandingkan dengan mortar OPC disebabkan oleh lapisan pelindung yang sangat tipis di sekitar sistem butiran GGBS yang tidak terhidrasi.
Yang ketiga, beton AAS yang diaktifasi menggunakan larutan natrium silikat mempunyai kuat tekan yang lebih tinggi setelah perawatan 7 dan 28 hari dibandingkan dengan beton OPC dan dibandingkan dengan campuran yang diaktifasi dengan menggunakan natrium hidroksida. Untuk karakteristik daya tahan yang terjadi pada beton AAS, yang pertama yaitu beton AAS kurang rentan terhadap pemuaian yang merusak akibat reaksi ASR dibanding dengan beton OPC. Yang kedua, ketahanan terhadap penetrasi klorida meningkat seiring dengan peningkatan kandungan GGBS dalam bentuk binder OPC GGBS. Yang ketiga, beton AAS menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap serangan sulfat dibandingkan beton OPC. Dan yang keempat yaitu beton AAS memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap kerusakan buku cair. Merujuk pada jurnal Geopolymer Concrete Properties, Durability and Application, Review Dishat Kaka Sorjaf, Payam Ismail Abdurrahman, Syukur Karani Aziz, karakteristik kekuatan dan durabilitas geopolimer konkret yaitu sebagai berikut. Pada karakteristik kekuatan beton geopolimer antara lain kekuatan awal dan daya tahan yang tinggi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa GPC mencapai 90% kekuatannya dalam waktu 7 hari, tanpa variasi kekuatan tekan yang signifikan setelahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan GPC antara lain konsentrasi aktivator basa, waktu pemeraman, suhu, perbandingan molar silikon dioksida terhadap alumina, natrium oksida terhadap silikon dioksida, air terhadap natrium oksida, jenis dan jumlah bahan tambahan, dimensi partikel, jumlah kalsium, dan kehalusan bahan sumber dan agregat. Dari segi ketahanan, GPC menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai faktor seperti korosi baja, mulur, penyusutan pengeringan, serangan asam, serangan klorida, daya serap air, porositas, dan suhu tinggi hingga 600 derajat Celcius. Selain itu, GPC menunjukkan ikatan antarmuka yang kuat dan keberlanjutan yang tinggi. Kehilangan massa pasta geopolimer akibat paparan H2SO4 dilaporkan sekitar 3%, lebih kecil dibandingkan dengan semen Portland biasa. Daya tahan GPC dipengaruhi oleh parameter seperti konsentrasi aktivator basah, waktu pemeraman, suhu, molaritas natrium hidroksida, kandungan agregat halus, dan kandungan natrium silikat. Sekian pemaparan materi dari kami tentang beton geopolimer dan beton AAS. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi daring kami. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.